warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Restu Utami, STMT. Dalam video kali ini akan memperkenalkan diri sebagai salah satu dosen program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ambil pada video kali ini adalah mata kuliah Matematika Informatika 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa di semester kedua dengan beban SKS sebanyak 2 dengan kode mata kuliah IT 045214. CPMK atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama CPMK 1.2 yang berisi kemampuan menetapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua CPMK 2.1 yang berisi kemampuan merancang, mengidentifikasi, menganalisis, dan mendapatkan solusi dengan komputasi. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang teori-teori dasar matematika, khususnya aljabar linier, seperti vektor, ruang vektor, matriks, determinan, persamaan linier, transformasi linier, dan aplikasinya. Metode pembelajaran yang saya gunakan selama ini menggunakan delivery method atau metode ceramah, di mana saya memaparkan materi-materi yang akan diberikan menggunakan teknologi informasi atau menggunakan papan tulis yang ada di dalam kelas. Selain itu, metode pembelajaran yang saya berikan juga berupa diskusi, di mana diskusi yang terjadi ini adalah diskusi dua arah, antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Selain itu, selama perkuliahan, saya pun memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Intinya, metode pembelajaran ini tetap berada pada student-based learning, di mana mahasiswa yang menjadi pusatnya. Sistem perkuliahan yang digunakan menggunakan 2 mode, yaitu secara luring, tatap muka di kelas, dan secara daring, menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan juga mode lain yang mode asinkronus, menggunakan LMS dengan alamat https://vkelas.gunadarma.ac.id, atau biasa kami menyebutnya dengan Vkelas Gunadarma. Jumlah pertemuan dalam satu semester pada mata kuliah ini yaitu 16 pertemuan, meliputi 10 pertemuan sebelum UTS, 4 kali pertemuan setelah UTS, dan UAS. Bobot penilaian yang saya berikan pada mata kuliah ini yaitu 10% untuk absensi, 20% untuk tugas dan keaktifan di kelas, 40% untuk UTS, 30% untuk UAS. Berikut adalah video micro teaching saya yang saya laksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik ya. Dan pastinya selalu semangat dalam menjalani hari. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Priska Restu Utami, dosen yang akan mengampu mata kuliah Matematika Informatika 2. Ya, yang mana nanti kita akan bertemu selama 1 semester ini ya, dalam 14 pertemuan. Baik, selanjutnya di pertemuan pertama ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang topik vektor, ya, di mana vektor ini cukup penting ya dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dunia informatika itu sendiri ya. Materi ini bukan hanya
dasar dalam menghitung matematik ya, tetapi juga sangat berguna dalam berbagai aplikasi. Contohnya pada pembuatan grafik komputer, machine learning, hingga simulasi fisika. Ya, saya share screen dulu materi yang akan kita bahas hari ini ya. Apakah sudah tampil? Udah, Bu. Udah. Sudah tampil ya. Dalam pertemuan hari ini ya, kalian nanti akan mencapai CPMK 1.2 ini, yaitu kemampuan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif ya. Jadi untuk mencapai CPMK tersebut, kita mulai dari sub CPMK, mahasiswa mampu memahami konsep dasar vektor. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian vektor, mahasiswa mampu menggambarkan vektor, mahasiswa mampu menemukan hasil dari operasi vektor. Ya, pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah definisi vektor, cara menggambar vektor, notasi vektor, ada vektor di ruang berdimensi n, dan terakhir ada operasi pada vektor. Oke, kita mulai masuk materinya, konsep vektor ya. Jadi vektor itu merupakan salah satu dari besaran ya, di mana yang udah kita ketahui besaran ini dibagi dua, ada skalar dan vektor ya. Perbedaannya apa nih? Perbedaannya kalau skalar ini dia hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Kemudian karena tidak memiliki arah, jadi dia tidak diperlukan sistem koordinat. Kalau vektor, dia memiliki arah dan juga nilainya, ya. Karena dia memiliki arah, jadi dia diperlukan sistem koordinat. Oke, di sini ada contoh untuk skalar, ya. Contohnya itu ada waktu, ya. Kalau waktu kayak misalnya 5 detik, 1 jam, gitu ya. Suhu misalnya 30 derajat, 5 derajat, 0 derajat, kayak gitu. Volume misalnya 1 liter, 2 liter. Jarak kayak jarak kalian dari rumah ke kampus misalnya 10 kilometer gitu ya. Luas, misalnya luas bangunan tersebut misalnya 100 meter persegi gitu, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh vektor di sini ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Oke, di sini ada yang bisa kasih contoh lain nggak untuk yang contoh skalar? Siapa yang mau coba? Saya, Bu. Ya, silakan Raina. Energi, Bu. Energi. Contoh yang lain. Ya, betul ya. Betul sekali. Energi termasuk dari skalar ya, karena dia tidak memiliki arah, jadi hanya memiliki besarnya saja. Kemudian untuk yang vektor, contoh lain ada yang mau memberikan contoh? Momentum bukan, Bu? Ya, betul. Gila, betul ya, momentum. Momentum itu dia memiliki arah dan juga besarnya. Perhatikan animasi berikut ini. Ada mobil bergerak dari titik A ke titik B, kemudian bergerak lagi dari titik B ke titik C. Lalu ditanyakan jarak dan perpindahan. Untuk mencari jarak, AB ditambah dengan BC, sama dengan 100 meter ditambah 40 meter, jadi 140 meter. Perpindahan dari AB ditambah BC sama dengan 100 meter ditambah minus 440 meter sama dengan 60 meter. Di mana jarak ini merupakan besaran skalar ya, jadi dia tidak ada arahnya. Kalau perpindahan dia termasuk besaran vektor, jadi ada arahnya ya, dari titik AB ke titik BC, di mana dari titik AB itu ke kanan, dari titik BC itu ke kiri. Kemudian cara menggambar vektor ya. Vektor ini digambarkan dengan anak panah dengan komponen sebagai berikut ya. Ini jadi vektor tuh digambarin dengan anak panah.
Nah, di sini ada nomor 1, ujungnya ini disebut pangkal. Ya. Yang nomor 2 ini disebut panjang vektornya. Yang nomor 3 ini disebut arah vektornya. Ya, jadi ada 3 komponen ini ya. Lalu notasi vektor ini, penulisan vektor ditulis dengan beberapa jenis atau beberapa cara ya. Ada bentuk huruf tebal ya di sini. Kemudian huruf dengan tanda panah, huruf dengan tanda miring. Oke, kalau digambarkan seperti ini. Ya, misalnya ini vektor dari A ke B, berarti arahnya ke kanan. Nah, jadi penulisannya AB. Dari titik A ke titik B. Jadi bacanya dari pangkal ke ujung ya. Jadi arahnya yang di ujung sini, yang di titik B. Jadi penulisannya dari pangkal ke ujung. Oke, terus kita balik ya. Contohnya misal nulisnya dari B ke A. Pangkalnya kan B ya. Terus ujungnya A. Jadi nulisnya B, A. Terus dikasih tanda panah. Itu adalah contoh penulisan vektor. Kemudian vektor di R2, jadi maksudnya di ruang 2 dimensi ya. Nah, ini dia ditulisnya secara vertikal kayak gini ya, 3, 2. Yang bagian atas ini menyatakan arah horizontalnya. Arah horizontal itu kanan atau kirinya gitu ya. Kanan itu positif, kiri itu negatif. Kemudian yang bawahnya ini menyatakan arah vertikal. Arah vertikal kalau yang atas itu positif, yang bawahnya dia negatif. Oke, contoh. Nah, ini kebetulan gambarnya ada garis kotak-kotak ya, jadi ini satu satuan. Yang satu kotak ini adalah satu satuannya. Kita hitung panahnya ke arah sana ya. Tadi kalau yang bagian atas ini untuk menyatakan bagian horizontalnya. Berarti bagian horizontalnya ada berapa kotak nih? Ada berapa? 1, 2, 3 ya. Ada 3. Kemudian yang ke arah vertikalnya ada berapa? 2. Ada 2, betul. Jadi penulisannya 3 dengan 2. Ya, atau boleh dibentuk nulisnya seperti ini. 3,2 ya secara horizontal, ini secara vertikalnya. Atau dengan komponennya boleh ya. Jadi komponennya yang 1I, yang 1J. B gimana? Yang arah horizontalnya berapa? 2. Ada, ada 2 ya. Arahnya ke kiri. Kalau ke kiri berarti dia tandanya minus. Terus yang vertikalnya ini, dia arahnya ke atas. Dia nilainya 1 ya. Jadi ada 1 kotak di sini. Berarti dia nilainya jadi -2 dengan 1. Nah, ini penulisan lainnya ya. Oke, contoh lagi nih yang untuk yang vektor C. Kita hitung dulu yang arah horizontalnya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ya. Terus yang vertikalnya ada? 2. Ada 2, betul. Yang vertikalnya negatif atau positif? Negatif. Negatif, betul. Yang horizontalnya arahnya ke kiri, berarti dia negatif. Jadi hasilnya -3 dengan 2 ya. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang D. Yang D gimana nih? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, boleh. Siapa yang mau jawab? Nur Laila mungkin? Yang horizontalnya 3, yang vertikalnya -3. Oke, kita cek ya.
Iya, betul ya. Yang horizontalnya 3 karena dia arahnya ke kanan. Kemudian yang vertikalnya dia ke bawah, dia adalah -3. Betul sekali, Naila. Oke, kita lanjut untuk vektor di R3 atau 3 dimensi nih. Nah, ini hampir mirip ya konsepnya di R2 tadi. Cuman dia bentuknya 3 dimensi. Jadi ada X, Y, dan Z ya komponennya. Atau IJK, ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, untuk contoh di sini, posisi di sumbu X-nya adalah 2, ya. Yang di posisi sumbu Y-nya adalah 3, kemudian Z-nya adalah 5. Gitu ya. Nah, penulisan secara horizontalnya seperti ini, 2, 3, 5. Atau mau ditambahkan komponennya, boleh ya. Jadi 2i tambah 3j tambah 5k. Kita lanjutkan di bagian penjumlahan dan pengurangan vektor ya. Yang pertama ini ada metode geometri ya. Jadi kita mau mencari resultan vektor dari beberapa vektor ya. Jadi vektornya nggak cuma satu nih, lebih dari satu. Terus gimana caranya buat dijumlahin atau dikurangkan? Yang pertama ini kita pakai cara metode geometri. Jadi kayak metode menggambar ya, ada gambarnya. Contoh yang pertama ini ada vektor A bernilai 2 cm, dia arahnya ke kanan. Kemudian vektor B 3 cm, arahnya ke kanan juga. Berarti kalau mau dijumlahkan, resultan vektor ini menjadi A ditambah B sama dengan 5 cm ya. Karena dia sama-sama arahnya ke kanan, berarti vektornya sama ya, ke kanan resultannya. Tuh. Oke, ini yang pertama ada metode segitiga ya. Yang pertama ini contohnya arah vektornya agak miring gitu ya. Seperti yang digambar. Terus B-nya ini arah horizontal ke kanan. Ditanya berapa resultan dari vektor tersebut. Karena kita menggunakan metode segitiga ya, jadi tidak memperdulikan nilainya, hanya penggambarannya ya. Gimana nih caranya? Ya udah kita gambarkan sesuai dengan bentuk segitiga. Yang pertama caranya vektor A ini ya ditambah dengan vektor B. Jadi cara menambahkannya itu dari pangkal ke ujung, kemudian lanjut lagi dari pangkal ke ujung. Ya, dari A terus lanjut lagi ke B, kemudian ditarik garis resultannya dari pangkal ke ujung. Selanjutnya metode poligon. Ya, poligon ini sisinya banyak gitu ya. Contohnya di sini suruh jumlahkan ketiga buah vektor A, B, dan C dengan metode poligon katanya. Oke, diketahui di sini ada vektor A-nya ke arah kanan, vektor B-nya ke arah atas, C-nya agak miring ya beberapa derajat ke kiri. Gimana resultannya? Ya, konsepnya sama kayak tadi ya, dari pangkal ke ujung, pangkal ke ujung. Vektor A ini ya ditambahkan dengan lanjut lagi ke vektor B, berarti gini ya. Lanjut lagi ke vektor C, dari pangkal ke ujung. Nah, ya jadi nyambung gitu. Ini vektor A-nya, ya kan? Dengan arah yang sesuai dengan soal ya. Jadi kalian tidak mengubah arah yang di soal. Oke, jadi tinggal nyambungin aja itu kayak puzzle ya. Jadi vektor A ditambah vektor B, lanjut lagi ke vektor C. Nah, terus resultannya gimana? Resultannya itu dari vektor yang awal tadi kalian taruh sampai ke ujung vektor yang akhir. Jadi kayak gini resultannya. Tuh ya. Ini resultan dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Gitu. Terus boleh nggak Bu kalau misalnya vektornya nggak urut gitu naruhnya A, B, C. Kalau ini kan urut ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh juga ya. Asal tadi konsepnya dari pangkal ke ujung. Gitu ya. Misal kalian mau A dulu nih, habis itu baru C. Terus lanjut lagi ke B. Tetap nanti
seharusnya ya kalau sesuai dengan akurasi panjangnya itu resultannya pasti sama. Arahnya pun sama gitu ya. Oke, lanjut ke metode jajaran genjang. Jajaran genjang di sini ya pastinya caranya bentuknya jadi jajaran genjang ya. Ini contohnya sama kayak yang A tadi ya, metode segitiga. Ditanya resultannya berapa nih? Oke. Nah, kalau ini dia pangkal dengan pangkalnya berhimpit ya. Saling berhimpit karena nanti kita akan membentuk jajar genjang. Oke, kita bentuk jajar genjang. Nah, ini kan jajar genjang ya. Nah, resultannya adalah yang tengah-tengah. Ya, berbeda dengan segitiga tadi kan. Kalau segitiga tadi kan dari pangkal ke ujung disambung-sambungin gitu ya. Kalau metode jajar genjang ini pangkal ketemu pangkal istilahnya ya. Ada sudutnya. Sampai sini jelas ada yang mau ditanyakan untuk metode geometri? Jelas, Bu. Oke. Ya, baik. Kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Masih tentang penjumlahan dan pengurangan vektor ya, yaitu dengan cara metode aljabar. Ya, jadi nanti di metode aljabar ini setiap vektor itu akan dijumlahkan atau dikurangkan ya, kemudian diuraikan terhadap komponen-komponennya. Komponennya itu ya ada sumbu X sama sumbu Y gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya diketahui vektor U dan vektor V ya. Kalau mau ditambah berarti yang searah gitu ya. Maksudnya ini yang bagian atas dengan yang atas, yang bawah dengan bawah. Tuh ya. U1 tambah V1, terus yang bawahnya U2 tambah V2. Begitu juga kalau dikurang. Ya, konsepnya seperti itu. Kemudian rumus penjumlahan dua vektor kalau bentuknya seperti ini ya. Misalnya ini kan tadi dalam bentuk penulisan vertikal ya. Nah, ini dengan komponennya. Ada komponennya nih, XAI ditambah YAJ, kemudian vektor B-nya XBI tambah YBJ. Ya, misalnya ini angka nih ya, yang X sama Y-nya jadi angka. Sama ya, jadi yang masing-masing komponen I ditambahkan, dan yang komponen masing-masing J juga ditambahkan. Ya, jadi harus sejenis ya cara menambahkan atau mengurangkannya. Nah, ini untuk rumus mencari besarnya atau panjangnya. Ini adalah bentuk vektornya. Ingat ya, kalau masih ada komponen I, J-nya itu adalah masih dalam bentuk vektor. Kemudian untuk mencari nilai atau besarnya, rumusnya ini. Ya, juga nyari panjangnya ya. Jadi dicari panjang A kuadrat ini, ya ditambah B kuadrat, ditambah 2 dikali A kali B cos alfa. Nanti ketemulah dalam bentuk skalar. Ya, kemudian untuk rumus pengurangan sama ya. Sama konsepnya seperti penambahan tadi, hanya saja ini dikurang. Ya, masing-masing komponen kurang, yang J juga sama. Masing-masing dikurang. Untuk mencari panjangnya juga sama ya. A dikurang B ini akar dari A kuadrat, panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat min 2 kali panjang A kali panjang B cos alfa. Ya, buat nyari panjangnya gimana nih? Cara panjangnya ini dikuadratkan masing-masing, kemudian diakarin ya. Itu buat nyari panjangnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Perkalian vektor dengan skalar ya. Jadi perkalian vektor dengan skalar ini adalah operasi di mana seluruh vektor ini dikalikan dengan suatu bilangan real atau kita sebutnya adalah skalar ya. Dan nanti panjangnya ini berubah sesuai dengan nilai mutlak dari si skalar tersebut. Rumusnya hasil perkalian skalar dengan vektor ya. Jadi skalar ini langsung dikalikan dengan vektor tersebut. Ya, dimana kalau skalarnya ini positif ya, maka hasil perkalian vektor Q dikali A ini hasilnya akan searah dengan vektor A tersebut ya kalau positif. Kemudian kalau negatif, perkaliannya ini hasilnya akan berlawanan arah dengan vektor A. Biar lebih paham lagi, di sini ada contoh soal ya. Oke, diketahui ada vektor A
3i tambah 6j ditambah 12k. Ya, hitunglah vektor A dikali Q jika diketahui skalar Q-nya adalah 2 dan min 3 nih. Ya, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, cara jawabnya tinggal dikalikan ya. Vektornya kan tadi 3, 6, 12 ya. Kemudian kita kalikan dengan skalarnya. Yang ditanya skalarnya yang pertama 2 ya. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 2, 12. Ya, 12 kali 2, 24. Vektornya sama dengan 6i ditambah 12j ditambah 24k. Kita juga untuk yang bagian B nih ya. Skalarnya min 3. Kita kalikan 3 dikali min 3 ditambah 6 dikali min 3 ditambah 12 dikali min 3. Ya, masing-masing dikalikan dengan min 3, ini min 9. Kemudian ini yang komponen J-nya adalah min 18, 12 dikali min 3 adalah min 36. Nah, ini kan masing-masing minus ya. Kemudian minusnya bisa kita keluarkan. Nah, kita bentuk angka yang tadi ya, di sini hasilnya 9i tambah 18j tambah 36k. Nah, makanya ini arti dari sini ya, yang pemahaman yang di negatif ini. Ya, kalau negatif, hasil vektornya dia akan berlawanan dengan arah vektor A-nya. Ya, ini kan awalnya kan vektor A dia nilainya positif ya. Karena dikalikan dengan skalar yang negatif, makanya dia jadi minus ya. Makanya dia berlawanan. Gitu. Paham di sini? Ada yang bisa ditanyakan dulu? Sudah cukup paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. baik. Ya, untuk referensi dari mata kuliah ini, kalian bisa lihat dari buku Yusuf Yahya ya dan Dr. Suryadi ya. Di sini kalian bisa belajar lebih dalam lagi ya, atau banyak contoh-contoh soal di sana kalian bisa coba. Karena kalau matematika itu kalau cuma dilihat nggak akan masuk di otak ya. Jadi biar lebih paham lagi, kalian harus banyak-banyak latihan. Oke, nanti saya akan memberikan tugas mandiri ini ya. Jangan lupa kalian kerjakan dan nanti kalian upload atau kirim ke email saya ya. Nanti akan saya berikan link Google Drive-nya untuk mengirimkan tugas mandiri ini. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dalam mata kuliah Matematika Informatika 2. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat membantu kalian memahami konsep yang kita bahas. Dan yang terpenting bisa kalian terapkan dalam studi maupun pengembangan keilmuan di bidang informatika. Ingat ya, matematika itu bukan hanya sekedar angka dan rumus, tapi tentang cara berpikir logis, terstruktur, dan kreatif. Nah, hal ini sangat dibutuhkan di dunia teknologi saat ini. Jika masih ada bagian yang belum dipahami, jangan ragu ya untuk mengulang video ini, atau bisa bertanya langsung kepada saya, ataupun bisa berdiskusi bersama teman-teman kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam hangat dan sukses selalu untuk kalian semuanya.